الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وأصحابه ذوي النفوس الزكية وعلى من اتبع الهدى بهداية رب العزة وبعد فيا إخواني رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara khusus beliau sampaikan kepada salah seorang sahabat namanya sahabat Mu'adz bin Jabal, tetapi hakikatnya ini adalah nasihat Rasulullah untuk seluruh umatnya dan kita semua yang mencintai, yang taat patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat yang pertama kata Rasulullah disampaikan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillaha, bertakwalah kamu kepada Allah, haitsuma kunta, dalam kondisi dan situasi apapun. Ketakwaan yang merupakan identitas keislaman, keimanan seseorang mukmin muslim itu menjadi kunci untuk meraih keselamatan, kebahagiaan dunia terutama akhirat. Takwa yang sudah kita maklumi bagaimana kita berupaya, berikhtiar maksimal untuk melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah. Baik itu sifatnya yang wajib maupun yang sunnah. Dan takwa juga adalah berusaha, berikhtiar, berupaya untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi stressing yang disampaikan oleh Rasulullah pada hadis ini, ketakwaan itu bukan hanya berlaku pada saat kita banyak orang. Ketakwaan bukan hanya pada saat kita di masjid. Ketakwaan bukan hanya pada saat kita di majelis ta'lim. Tapi dimanapun kita berada, disitulah kita harus merasa dipantau, dilihat, didengar, dicatat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perasaan kita sudah sampai di situ, maka kita naik levelnya bukan hanya sebagai mukmin, bukan hanya sebagai muslim, tetapi kita naik kepada level muhsin. Muhsin adalah orang yang senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan. Dan bukan hanya melakukan kebaikan, tapi juga mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Dimanapun itu situasi dan kondisinya. Karena itu Rasulullah SAW dalam hadisnya menyampaikan orang yang muhsin, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tara fa innahu yarak. Beribadahlah kamu kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah.
Dan apabila kamu tidak merasa melihat Allah, rasakan dalam dirimu, dalam jiwamu, Allah hadir dimanapun. Jangan merasa sendiri. Ketika sendiri, Allah yang kedua. Jangan merasa berdua ketika kita berdua, Allah yang ketiga. Jangan merasa kita di tempat yang gelap, orang tidak melihat. Karena Allah akan melihat. Allah akan mencatat apapun yang kita lakukan dimanapun tempat itu. Ini yang pertama yang dinasihatkan oleh Rasulullah kepada kita semua. Takwalah dengan sebaik-baiknya dan dalam kondisi apapun. Dalam kondisi punya uang, tidak punya uang. Dalam kondisi sehat, kondisi tidak sehat. Dalam kondisi senang, kondisi tidak senang. Tetap jangan mengurangi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nasihat itu Rasulullah sampaikan wa atbi'is sayyi'atal hasanata muhuha. Ikutilah perbuatan salahmu, ikutilah perbuatan dosamu dengan kebaikan-kebaikan. Karena keburukan yang diikuti dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya apabila ada orang melakukan keburukan, kemudian diikuti dengan taubat, dengan memperbaiki keburukan itu. Jangan khawatir, kata Allah, aku akan perbaiki dan aku akan hapuskan. Jangan khawatir keburukan-keburukanmu yang telah kau lakukan, tetapi melakukan kebaikan, maka kebaikan itu dipertimbangkan oleh Allah untuk menghapus keburukan-keburukan kita. Apabila kita punya kesalahan dengan manusia, segera kesalahan itu minta maaf kepada manusia. Apabila dosa itu kesalahan dengan Allah, maka segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan biarkan keburukan terus bertumpuk tidak pernah dihapus keburukan itu. Las-saghair ma'al istimrar walal kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil apabila dosa kecil terus ditumpuk tidak pernah diperbaiki, tidak pernah ditaubati, maka akan menjadi besar. Walal kabair ma'al istighfar. Dosa sebesar apapun apabila kita punya keinginan untuk memperbaiki, untuk bertobat atas dosa kesalahan itu, maka dosa itu pada akhirnya akan menjadi kecil dan bahkan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikuti perbuatan keburukanmu dengan kebaikan, maka kebaikan akan menghapus keburukanmu. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bahasanya di sini annas, apa artinya manusia secara keseluruhan, baik kita sebagai muslim ataupun saudara kita yang non muslim, perlakukan manusia dengan akhlak yang baik. Siapapun itu, bahkan harta dalam peperangan, Rasulullah mengajarkan bagaimana ketika kita berhadapan dengan musuh, ketika musuh itu sudah tidak berdaya lagi, maka ajaran Islam luar biasa datang sebagai rahmatan lil alamin. Jangan musuh itu dalam keadaan sudah tidak berdaya kamu bunuh. Itulah ajaran Islam yang sebenarnya. Perlakukan manusia dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Kesempurnaan ibadah kepada Allah itu dikaitkan dengan kesempurnaan berakhlak kita dengan manusia. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Kata Allah, belum cukup kamu bersyukur kepadaku pada saat kamu belum bersyukur kepada siapapun yang berbuat baik dengan kamu. Dalam Al-Quran banyak disampaikan seorang anak belum bisa dikatakan syukur kepada Allah ketika tidak bisa syukur kepada orang tuanya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Perlakukan siapapun itu manusia dengan akhlak yang baik, dengan tutur kata, dengan etika,
dengan adab, dengan sopan santun. Karena siapapun namanya manusia punya rasa ingin dihargai dan dihormati. Pada saat kita berbuat kebaikan kepada orang lain, pada saat itu sebetulnya adalah kita sedang berbuat baik kepada diri kita sekalian. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kamu berbuat baik kepada orang lain, maka hakikatnya kamu sedang melakukan kebaikan untuk dirimu. Dan ketika kamu berbuat buruk kepada manusia, hakikatnya kamu sedang memperburuk akhlakmu, nilaimu. 3 nasihat Rasulullah. Mudah-mudahan menjadi ilmu, menjadi amal, menjadi keikhlasan, takwa dengan sebaik-baiknya dimanapun. Lakukan pertaubatan, penghapusan atas dosa dan kesalahan yang ketika perlakukan manusia dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengiringi kita dengan inayah hidayahnya sehingga ilmu menjadi amal dan amal menjadi keikhlasan dan berbuah kebaikan untuk kita dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabihi nasta'inu ala umurnya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa ansurna wal muslimin واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي أعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر.